Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Malam di Rumah Nenek. Dan untuk para pendengar yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Yang mau membaca secara langsung, bisa langsung kunjungi di akun Facebooknya Cerita Misteri. Banyak cerita-cerita yang menarik di dalamnya. Bisa langsung cek di link deskripsi. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Malam di Rumah Nenek. Lisa turun dari bus terakhir yang berhenti di ujung jalan berkerikil menuju desa terpencil itu. Matahari sudah terbenam, meninggalkan jejak langit keunguan yang cepat berubah gelap. Udara dingin malam menyelimutinya, membawa aroma lembab dari ladang dan pepohonan. Ia memeluk tas ranselnya erat-erat, merasa asing di tempat yang dulu akrab saat ia kecil. Ia kembali ke desa setelah sekian lama karena mendapat kabar bahwa neneknya, Suratmi, sedang sakit. Namun, desa ini sekarang tampak berbeda. Rumah-rumah tua berdiri sunyi, jalan setapak dipenuhi ilalang, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan rahasia. Setelah berjalan cukup jauh, Lisa memutuskan untuk bertanya kepada seorang wanita tua yang duduk di beranda rumah kecil. "Permisi, Bu. Apa Ibu tahu di mana rumah Nenek Suratmi? Saya cucunya, Lisa." Wanita itu menatap Lisa lama. Matanya menyipit seperti mencoba mengingat sesuatu. "Nenek Suratmi," gumamnya pelan. Ia melirik ke arah jalan setapak yang menuju ujung desa. "Rumahnya di sana. Tapi apa, Bu?" Lisa mendesak. Wanita itu menggeleng samar. "Hati-hati saja," katanya singkat sebelum masuk ke rumahnya dan menutup pintu. Lisa menghela nafas panjang, merasa tidak nyaman dengan jawaban itu. Namun ia mengikuti petunjuk wanita tersebut hingga akhirnya tiba di rumah kayu tua yang terletak di ujung desa. Rumah itu terlihat tua dan rapuh, dengan jendela buram dan pintu yang sedikit miring. Lisa mengetuk pintu yang berderit, dan pintu itu terbuka sedikit. "Nenek," panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Namun hawa dingin dari dalam rumah menyentuh kulitnya. Dengan hati-hati ia melangkah masuk. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi cahaya samar dari jendela yang sebagian tertutup tirai robek. Di sudut, sebuah kursi goyang bergerak pelan, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Di atas meja kecil, ada lampu minyak dan secangkir teh yang masih hangat. "Nenek," panggil Lisa lagi sambil melangkah ke kamar belakang. Di kamar itu, ia menemukan neneknya duduk di depan. Tubuhnya terlihat lemah dan pucat. Lisa segera mendekat, memegang tangan neneknya yang dingin. "Lisa, kau datang," kata Nenek Suratmi dengan suara bergetar. "Nenek, kenapa nggak bilang kalau sakit? Aku pasti datang lebih cepat," ujar Lisa dengan nada cemas. Nenek Suratmi tersenyum samar, lalu berkata, "Malam ini jangan keluar kamar. Apapun yang kau dengar, jangan buka pintu ya." Lisa menatap neneknya dengan bingung. "Kenapa, Nek?" "Di desa ini ada arwah wanita gentayangan. Dia mengetuk pintu dan memanggil nama orang. Kalau kau buka pintu, dia akan membawamu pergi," jawab neneknya pelan. Lisa merasa merinding, tapi ia mengangguk. "Baik, Nek." Malam tiba dan Lisa mencoba tidur di kamar kecil yang hanya diterangi bolam tua berwarna kuning. Cahaya lampu itu redup,
menciptakan bayang-bayangan aneh di dinding. Jendela besar di sebelah tempat tidurnya hanya ditutupi tirai tipis yang robek, memperlihatkan sedikit bagian gelapnya ladang di luar. Saat Lisa berbaring, lampu bolam berkedip 2 kali, lalu padam sepenuhnya. Gelap menelan kamar, hanya menyisakan cahaya bulan dari jendela. Bayangan ranting pohon di luar bergerak-gerak seperti tangan kurus yang mencoba masuk. Lisa mencoba menutup matanya, tapi setiap kali ia membuka sedikit kelopak matanya, bayangan itu terasa semakin dekat. Hening, detak jam dinding di ruang tamu terdengar semakin keras di telinganya. Lisa menarik selimut lebih erat, mencoba menenangkan dirinya. Namun suara itu datang dari lantai kayu, pelan tapi jelas. "Nenek," panggil Lisa dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Lisa menahan nafas. Dari celah di bawah pintu, ia melihat bayangan kaki melangkah maju mundur, seperti seorang sedang berdiri di sana. Lalu terdengar ketukan lambat di pintu. "Lisa." Suara itu pelan, hampir seperti bisikan, namun membuat bulu kuduk berdiri. Ia memejamkan matanya, mencoba mengabaikan suara itu, namun langkah kaki terdengar lagi. Kali ini mendekat ke sisi tempat tidurnya. Lisa teringat cerita neneknya tentang arwah wanita gentayangan. Ia meyakinkan dirinya itu hanya cerita, tapi bisikan itu semakin dekat. Kini terdengar di sebelah telinganya. Ia membuka sedikit selimutnya untuk mengintip. Di ujung dipannya, ia melihat sosok hitam membungkuk dengan kepala miring, menatapnya dengan senyuman lebar yang tidak manusiawi. Lisa menjerit, tapi suara itu tak keluar. Sosok itu mendekat, dan Lisa terbangun. Ia berusaha mengatur nafasnya. Apakah kejadian semalam hanya mimpi? Lisa bergegas keluar kamar. Namun saat ia memasuki kamar belakang, neneknya tidak ada. Kamar itu kosong, dipenuhi debu. Ia keluar rumah mencari penjelasan dari penduduk desa. Seorang pria tua yang ia temui menatap dengan ekspresi ngeri. "Nenek Suratmi sudah meninggal 3 tahun lalu, Mbak. Rumah itu kosong sejak lama," katanya. Lisa mundur dengan tubuh gemetar. Ia ingat cerita neneknya tentang arwah wanita gentayangan. Perlahan ia sadar bahwa arwah itu adalah neneknya sendiri. Saat ia berbalik menuju jalan keluar desa, ia melihat sosok hitam yang berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan kepala miring, senyum lebar di wajahnya. Lisa menatap sosok itu dengan tubuh gemetar, sementara dunia di sekitarnya terasa seperti membeku. Lisa mundur perlahan. Napasnya tercekat melihat sosok hitam dengan senyum lebar itu. Kakinya terasa berat, tapi ia memaksa diri berlari menuju jalan berikil yang tadi ia lalui. Di setiap langkahnya, suara bisikan terdengar dari berbagai arah, seolah pepohonan dan tanah berbicara kepadanya. "Lisa, jangan pergi." Suara itu lembut tapi dingin, membuat Lisa menoleh dengan ketakutan. Sosok hitam itu masih berdiri di sana, tetapi kali ini lebih dekat. Kepalanya perlahan miring ke arah lain, seakan mengamati Lisa seperti predator. Lisa tiba di rumah wanita tua yang sebelumnya memberinya petunjuk. Ia mengetuk pintu dengan panik. Tolong buka, tolong aku." Pintu terbuka dan wanita itu berdiri di sana dengan wajah tegang. Ia segera menarik Lisa masuk dan menutup pintu rapat. "Kamu nggak seharusnya datang ke desa ini lagi," kata wanita itu dengan suara rendah. "Suratmi, nenekmu, dia bukan nenekmu lagi." Lisa terisak, masih gemetar. "Apa maksudnya ibu? Aku melihatnya, dia menyuruhku tidak keluar kamar tadi malam." Wanita itu menghela nafas panjang. "Dia arwah yang gentayangan. Dulu dia terikat dengan desa ini karena sebuah perjanjian lama.
Dia menjadi pelindung desa, tapi itu ada harganya. Setelah kematiannya, dia tidak bisa pergi. Dan sekarang dia ingin menggantikan tempatnya dengan kamu. Lisa terpaku mencoba mencerna kata-kata wanita itu. Apa maksudnya ibu? Kenapa aku? Kamu adalah cucunya. Ikatan darah membuatmu menjadi kandidat sempurna untuk mengambil posisinya. Kamu harus pergi sebelum semua terlambat. Wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku bajunya. Sebuah gelang anyaman daun kelapa yang terlihat tua. Pakai ini dan jangan menoleh ke belakang saat kamu pergi. Lisa keluar dari rumah wanita itu dengan ketakutan. Jalan menuju ujung desa terlihat lebih panjang dan sunyi dibandingkan sebelumnya. Setiap langkah yang diambil, suara bisikan semakin jelas. Jangan pergi, Lisa. Suara itu seperti suara neneknya, namun terdengar lebih kasar dan tidak wajar. Tiba-tiba jalan di depannya berubah menjadi gelap. Sosok hitam muncul lagi. Kini berdiri di tengah jalan, menghalangi jalannya. Matanya sosok itu menyala merah, dan senyumnya semakin lebar, memamerkan gigi-giginya yang tajam. Lisa memegang gelang di tangannya erat-erat. Ia melafalkan doa yang diajarkan oleh neneknya saat kecil, berharap bisa mengusir sosok itu. Sosok hitam itu tertawa. Suara tawa yang menggema seperti datang dari seluruh penjuru desa. Kamu tidak bisa lari, Lisa. Sosok itu berbicara, kali ini dengan suara yang berat dan bergema. Kamu akan menggantikan dia. Lisa menutup matanya dan terus berlari. Hawa dingin terasa menusuk tulangnya, seolah udara di sekitarnya berubah menjadi es. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya semakin dekat, tetapi ia ingat peringatan wanita tua itu, jangan menoleh. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, Lisa akhirnya melihat cahaya dari jalan raya. Tapi tepat saat ia hampir keluar dari desa, suara neneknya memanggil lagi. Kali ini terdengar begitu lembut, begitu meyakinkan. Lisa, jangan tinggalkan nenek. Lisa berhenti, tubuhnya kaku. Ia ingin menoleh, tetapi sesuatu dalam dirinya berteriak untuk terus maju. Akhirnya dengan air mata mengalir, ia berlari meninggalkan suara itu. Lisa tiba di pinggir jalan besar. Tepat saat sebuah bus datang, ia naik dengan tergesa-gesa, mengabaikan tatapan penumpang lain yang bingung melihat kondisinya. Saat bus mulai bergerak, Lisa duduk di dekat jendela dan melihat ke arah luar. Desa itu tampak kecil dan semakin menjauh. Ia menarik nafas lega, tapi perasaan tidak nyaman masih menggantung di dadanya. Ketika bus melewati sebuah tikungan, Lisa melihat pantulan jendela di belakangnya. Di barisan kursi kosong, sosok hitam itu duduk dengan kepala miring, menatapnya dengan senyum lebar. Sunyi yang mencekam. Lisa menggenggam erat pagangan kursinya. Tubuhnya bergetar melihat bentulan di kaca. Sosok hitam itu duduk tak jauh darinya, dengan senyum lebar dan kepala yang miring seperti boneka rusak. Ia membuang pandangannya ke arah depan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun perasaan mencekam segera merayap. Suara mesin bus terdengar konstan, tapi bus tidak bergerak. Lisa melirik keluar. Pemandangan jalan yang seharusnya berubah tetap sama, seolah bus ini terjebak di satu titik. Apa yang terjadi? Tanya Lisa panik. Ia menoleh ke penumpang lain, mencoba mencari keberanian untuk bertanya, tapi keheningan tiba-tiba menusuk. Tidak ada satupun suara obrolan, batu atau nafas. Lisa perlahan berdiri, pemandangannya menyapu ke seluruh bus. Kursi-kursi yang tadinya penuh kini kosong. Lampu dalam bus mulai meredup, berkedip-kedip perlahan, menciptakan bayangan gelap yang bergerak di dinding dan kursi. Pantulan kaca jendela menunjukkan koridor bus yang lebih panjang dari seharusnya.
Mesin bus terus menderu, tapi suara itu berubah menjadi frekuensi rendah yang bergetar di dada Lisa, seolah berasal dari sesuatu yang bukan mesin, tapi ada suara lain, tidak dari luar, tidak dari dalam. Lisa mencoba memanggil sopir bus. "Pak, kenapa busnya berhenti?" Tapi sopir itu tidak bergerak, duduk kaku seperti patung. Dengan ragu Lisa menyentuh tubuhnya. Saat itu juga kepala sopir perlahan menoleh ke arah Lisa dan jatuh ke lantai dengan bunyi "tot". Lisa menjerit, tubuhnya terhuyung ke belakang. Ketika ia membuka matanya, ruangan bus kini tampak berbeda. Kursi-kursi berkarat, kaca jendela retak, dan lantainya dipenuhi debu tebal. Lampu bus sudah mati total, hanya menyisakan kegelapan yang dipenuhi bayangan samar. "Aku masih di sini," bisiknya gemetar. Matanya liar mencari sosok manusia lain. Namun ia tidak sendirian. Di ujung koridor sosok hitam itu berdiri, menatapnya dengan kepala miring. Kali ini tangannya yang panjang menjuntai hingga ke lantai. Jari-jarinya yang kurus mencakar-cakar udara. "Kenapa kamu lari, Lisa?" Suara itu menggema, seperti berasal dari dalam kepala Lisa. Lisa mundur perlahan, punggungnya membentur kursi. Ia memejamkan matanya, memegang erat gelang daun kelapa yang diberikan wanita tua. "Pergi, tolong pergi." Sosok hitam itu mendekat tanpa bergerak. Tubuhnya melayang seperti asap hitam yang merayap. Dingin mulai meresap, membuat Lisa merasa seperti berada di dalam ruangan yang penuh es. Suara tawa kecil dan isakan samar terdengar dari seluruh penjuru bus. Saat Lisa berusaha fokus pada satu suara, suara lainnya muncul lebih keras, mengacaukan pikirannya. Lisa mencoba membuka pintu bus, tapi gagangnya tidak bergerak. Ia berlari ke belakang, berharap menemukan jalan keluar di pintu belakang. Tapi koridor bus terasa lebih panjang dari sebelumnya, seperti tidak berujung. Tiba-tiba lampu-lampu bus menyala lagi, tapi kini berwarna merah darah. Di setiap kursi yang ia lewati, sosok penumpang muncul, namun wajah mereka datar tanpa mata atau mulut. Mereka menoleh bersamaan ke arah Lisa. Tubuh mereka kaku seperti patung. Lisa tersandung jatuh ke lantai. Ketika ia mencoba bangkit, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Perlahan, ia menoleh dan melihat sosok hitam itu kini merangkak di lantai. Wajahnya semakin dekat, giginya yang tajam menyeringai seperti monster. "Lisa, kamu sudah terlambat." Dengan sisa keberanian, Lisa melafalkan doa neneknya dengan lantang. Sosok hitam itu berhenti. Tubuhnya bergerak-gerak seperti asap yang tertiup angin. Lisa berdiri, memegang gelang daun kelapa erat-erat, lalu mengayunkan ke arah sosok itu. "Pergi!" teriak Lisa. Sosok itu menghilang, tapi bus tetap tidak berubah. Kini Lisa menemukan dirinya sendirian di tengah kegelapan yang lebih pekat. Bisikan-bisikan itu masih terdengar, namun lebih pelan seperti memudar. Lisa berjalan ke depan bus lagi, berharap menemukan sesuatu. Ketika ia mendekati kursi sopir, ia melihat sesuatu yang aneh. Cermin kecil di dashboard menunjukkan bayangan dirinya, tapi dengan mata hitam legam dan senyuman lebar. Cermin itu tiba-tiba retak, dan suara tawa kembali menggema di seluruh bus. Lampu bus padam, meninggalkan Lisa dalam kegelapan total. Suara langkah kaki terdengar lagi, semakin mendekat, tapi kali ini datang dari segala arah. Lisa berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan. Ketika layar seolah hitam total, bisikan terakhir terdengar. "Kamu tidak akan pernah keluar dari desa ini." Di dalam bus yang seolah terkunci dalam waktu dan ruang, Lisa memandang keluar jendela dengan panik meski bus tetap menyala.
Mesin bergetar dan lampu berkelap-kelip. Ia sadar satu hal, bus itu tidak bergerak. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara penumpang. Hanya keheningan yang menekan dan bayangan sosok hitam di belakang bus yang semakin mendekat. Lisa menggenggam gelang daun kelapa itu erat-erat. Jantungnya berdebar kencang, keringat mengalir di pelipisnya. Sosok itu berdiri hanya beberapa kursi darinya. Dengan kepala yang miring dan senyum yang seolah melebar lebih dari wajah manusia normal. Tidak ada jalan keluar, Lisa. Suara berat itu bergema, seperti datang dari setiap sudut bus. Kamu adalah milik kami. Lisa mundur, tangannya menyentuh kaca jendela yang dingin dan retak. Sebuah ide nekat muncul di kepalanya. Satu-satunya cara keluar adalah melalui kaca itu. Ia mengambil nafas dalam-dalam, menahan rasa takut yang semakin mencekam dirinya. Lisa mencabut sepatu yang dikenakannya, menggenggamnya dengan kedua tangan. Dan dengan kekuatan yang tersisa, ia memukulkan sol sepatu dengan keras ke kaca. Suara retakan kaca memecah kesunyian. Sosok itu berhenti bergerak seperti terkejut. Namun itu hanya sesaat sebelum ia bergerak lebih cepat, hampir melompat dari kursi ke kursi untuk mendekati Lisa. Lisa! Suara berat itu berubah menjadi teriakan marah, memekakkan telinga. Lisa memukulkan sepatunya sekali lagi. Kali ini, kaca benar-benar pecah. Udara malam yang dingin menyentuh wajahnya. Tetapi ia tidak punya waktu untuk ragu. Tanpa memikirkan akibatnya, ia meloncat keluar jendela yang pecah. Lisa jatuh ke dalam kehampaan dan tubuhnya mendarat dengan keras di air yang dingin dan deras. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Ia terhuyung-huyung di dalam arus sungai. Kehilangan orientasi, air sungai yang gelap seolah-olah menariknya ke dasar. Tetapi Lisa berjuang, menggerakkan tangan dan kakinya dengan panik. Sementara itu, bus berhenti mendadak di ujung jembatan. Suara rem mendecit keras dan para penumpang termasuk sopir keluar dengan panik. Mereka berkumpul di tepi jembatan, menyorotkan lampu senter ke air di bawah. Dia jatuh ke sungai. Salah satu penumpang berteriak. Bagaimana bisa dia lompat? Seorang lainnya bertanya dengan bingung. Sopir bus, seorang pria parubaya, terlihat panik dan bingung. Mereka mencoba menyisiri sungai. Beberapa orang bahkan berusaha turun ke tepian. Namun, arus sungai yang deras membuat usaha pencarian menjadi sulit. Lisa terbawa arus, tubuhnya seperti boneka kain yang dilempar oleh ombak. Lisa yang masih sadar mendapati dirinya terseret semakin jauh. Di tengah derasnya arus, ia mendengar suara-suara samar seperti bisikan yang keluar dari air. Kenapa kamu lari, Lisa? Nenek menunggumu. Bisikan itu datang dari segala arah, membuat Lisa semakin kehilangan akal sehatnya. Kepanikan membuatnya terengah-engah, dan setiap nafas yang ia ambil terasa berat karena air dingin yang mulai masuk ke paru-parunya. Lisa dengan tubuh yang lemas dan nafas tersengal-sengal berusaha melawan arus sungai yang deras. Kegelapan malam, bisikan-bisikan menyeramkan, dan hawa dingin terus membelenggunya. Namun kekuatan tubuhnya semakin habis, dan ia mulai kehilangan kesadaran. Sesaat sebelum benar-benar tenggelam, tubuh Lisa tersangkut di sebuah batu besar di tengah sungai. Arus deras mencoba menyeretnya lebih jauh, tetapi batu itu menahan tubuhnya. Wajahnya pucat dengan air yang menetes dari rambut dan bajunya. Lisa pingsan terkulai lemas di atas batu. Sementara itu, sosok hitam yang sebelumnya mengikuti Lisa berdiri di tepi sungai, memandang tubuhnya yang tak berdaya. Mata merahnya menyala tajam, dan suara tawa pelan terdengar. Seperti angin yang berdesis, sosok itu mulai melangkah ke arah sungai.
seolah ingin mengambil Lisa. Namun, dari kejauhan, seorang pria muda muncul, membawa obor dan kantong kecil di pinggangnya. Pria itu adalah Agus, seorang pemuda yang hidup sebatang kara, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Agus berjalan dengan cepat ke arah sungai. Matanya langsung tertuju pada sosok hitam itu. Sosok hitam itu berbalik, menatap Agus dengan senyuman menyeramkan. Suara beratnya menggema. "Kamu tidak seharusnya ada di sini. Ini bukan urusanmu." Agus tidak gentar. Ia menyalakan obornya lebih terang, lalu mengambil beberapa benda dari kantong kecilnya. Daun kelor, kemenyan, dan seutas benang merah. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya tenang tetapi penuh keyakinan. Sosok hitam itu menggeram. Tubuhnya perlahan mundur. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Sosok itu melemparkan bayangan hitam ke arah Agus, yang dengan cepat mengibas obornya untuk menangkis serangan tersebut. "Kamu pikir bisa memilikinya?" Agus berbicara tegas, tatapannya menusuk sosok itu. "Dia bukan milikmu." Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar sungai bergoyang liar. Air sungai memercik, seolah-olah marah karena keberadaan Agus. Namun, Agus tetap berdiri teguh, membaca mantra dengan lebih lantang. Sosok hitam itu akhirnya memudar. Suaranya menggema. "Ini belum selesai. Dia akan tetap menjadi milikku." Setelah sosok itu menghilang, suasana perlahan kembali tenang. Agus segera melompat ke sungai, mendekati Lisa yang masih pingsan di atas batu. Dengan hati-hati ia mengangkat tubuh Lisa dan membawanya ke tepi sungai. Lisa mulai sadar ketika ia merasakan hangatnya api unggun. Ia membuka mata perlahan dan melihat Agus yang sedang mengaduk sesuatu di dalam mangkuk kecil. Siapa kamu?" Lisa bertanya dengan suara lemah. "Namaku Agus," jawabnya singkat, tanpa menoleh. "Aku melihatmu hanyut di sungai. Kamu beruntung tersangkut di batu itu." Lisa mencoba duduk. Meski tubuhnya masih terasa lemah, ia mengingat semua yang terjadi, dari bus, sungai, hingga sosok hitam itu. "Dia masih di sini. Aku bisa merasakannya," bisiknya, matanya memandang penuh ketakutan. Agus menoleh padanya, wajahnya serius. "Aku tahu, makhluk itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkanmu." Lisa terdiam, menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Agus menghela nafas, lalu memberikan gelang lain yang terbuat dari benang merah dan daun kelor. "Kamu harus tetap bersamaku untuk sementara waktu. Makhluk itu kuat, tapi aku tahu cara menghentikannya." Setelah kejadian malam itu, Lisa merasa gelisah. Meskipun Agus telah membantunya dan menjelaskan apa yang terjadi, ia tetap merasa tidak sepenuhnya aman. Rumah kecil Agus tampak sederhana, tapi setiap sudutnya memiliki simbol-simbol aneh yang membuat Lisa bertanya-tanya. Siang itu, Agus mempersilahkan Lisa mandi dan meminjamkan salah satu bajunya. Lisa sempat ragu. Ia takut akan Agus. Meskipun pria itu telah menyelamatkannya, namun ia tidak punya pilihan lain. Setelah selesai mandi, Lisa mengenakan handuk dan hendak keluar dari kamar mandi. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang yang tampak seperti Agus masuk ke dalam. Lisa berteriak kaget. Langkahnya mundur ke sudut kamar mandi. Namun, sebelum sesuatu terjadi, suara dari luar terdengar. "Lisa, jangan takut. Itu bukan aku." Tiba-tiba seseorang dari luar melemparkan segenggam garam ke arah pintu kamar mandi. Dan sosok Agus yang ada di dalam berubah menjadi bayangan hitam tebal, lalu menghilang melalui ventilasi. Lisa gemetar, memeluk dirinya sendiri. Agus membuka pintu perlahan, memastikan Lisa baik-baik saja.
Wajahnya terlihat khawatir. "Maaf Lisa, aku belum selesai membuat perlindungan di sekitar rumah ini." Dia mencoba menyerang lagi. Lisa terdiam, masih gemetar. Ia mulai memahami bahwa Agus tidak berbohong. Sosok yang mengejarnya benar-benar ada. Namun rasa canggung menyelimuti keduanya. Setelah kejadian itu, Lisa mulai menjaga jarak. Meski dalam hati kecilnya, ia tahu Agus hanya berusaha melindunginya. Agus memutuskan untuk memasak makanan sederhana untuk Lisa. Bau nasi goreng yang wangi memenuhi rumah kecil itu. Lisa duduk di meja makan, memperhatikan Agus dengan tatapan kosong. "Kamu harus makan," kata Agus meletakkan piring di depannya. "Tubuhmu butuh tenaga." Lisa mengambil sendok, namun ia tidak langsung memakan. "Agus," katanya pelan, "kenapa kamu membantuku?" Agus duduk di kursi di depannya. Ia menghela nafas panjang. "Aku tahu rasanya kehilangan arah. Aku tahu rasanya dikejar sesuatu yang tidak bisa kamu lawan." Lisa menatapnya. "Kamu pernah mengalami ini sebelumnya?" Agus mengangguk. "Dulu, aku hidup bersama kakekku. Dia orang yang mengajarkanku tentang hal-hal seperti ini. Tentang cara bertahan, tentang melawan kegelapan. Tapi dia meninggal beberapa tahun lalu karena sesuatu yang tidak bisa kami hentikan." Lisa terdiam, merasa simpati. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi aku segera berdiri dan berkata, "Aku akan memeriksa pagar pelindung di luar." Malam itu, Lisa terbangun mendadak. Ia mendengar suara bisikan dari luar jendela. Dengan jantung berdebar, ia berjalan perlahan ke arah jendela. Saat ia mengintip, bayangan hitam besar berdiri di sana, menatapnya dengan mata merah menyala. Lisa mundur ketakutan, tapi pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Agus masuk dengan cepat. "Lisa, jangan lihat ke arahnya," katanya tegas. Agus segera menutup jendela dan menggambar simbol di atasnya dengan kapur putih. Bayangan hitam itu menggeram, tapi tidak bisa mendekat. "Kita harus segera pergi," kata Agus. "Dia semakin kuat. Rumah ini tidak akan aman lagi untukmu." Agus memutuskan untuk membawa Lisa ke tempat yang lebih aman. Sebuah gua kecil di tengah hutan yang pernah digunakan kakeknya untuk berlindung dari ancaman serupa. Namun perjalanan ke sana tidaklah mudah. Mereka harus melewati hutan lebat di tengah malam, dengan bayangan hitam itu terus mengintai mereka dari kejauhan. Lisa berjalan di belakang Agus, merasa takut tapi berusaha tetap kuat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Agus berusaha keras melindunginya, meski ia sendiri dalam bahaya. "Agus," panggil Lisa pelan. "Kenapa kamu tidak menyerah saja? Bukankah ini terlalu berbahaya untukmu?" Agus berhenti sejenak, menoleh kepadanya. "Karena aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Aku tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa." Lisa terdiam. Rasa hangat mengaliri di hatinya, meski ketakutan masih menyelimuti pikirannya. Mereka akhirnya tiba di gua yang dimaksud. Aku segera membuka lingkaran pelindung di sekitar pintu masuk, memastikan bahwa bayangan hitam itu tidak bisa mendekat. Lisa duduk di salah satu sudut gua. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan dingin. "Di sini kamu aman," kata Agus duduk di sebelahnya. Lisa mengangguk pelan, lalu berkata, "Terima kasih Agus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau aku tidak bertemu denganmu." Agus tersenyum tipis, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, ia merasa lega bisa melindungi Lisa, meski ia tahu ancaman itu belum berakhir. Bayangan hitam itu terus mengintai dari kejauhan, menunggu kesempatan untuk menyerang kembali.
Malam itu, di dalam gua yang dingin, Lisa dan Agus duduk menghadap api kecil yang Agus nyalakan. Suara gemerisik dedaunan dari luar gua terdengar samar, menambah kesan sunyi sekaligus mencekam. Lisa memeluk lututnya, menatap api dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara pelan. Aku punya keluarga, mereka baik, tapi aku sering merasa seperti beban. Agus menoleh, tapi tidak menyela. Ayahku sering marah, bukan karena dia jahat, tapi dia stres. Pekerjaannya berat, dan aku rasa dia tidak pernah tahu bagaimana menunjukkan rasa sayangnya, kata Lisa. Suara sedikit bergetar. Ibuku, dia terlalu sibuk untuk memperhatikan aku. Aku hanya punya adik. Tapi dia masih kecil, aku selalu merasa harus kuat untuknya. Agus mengangguk perlahan, memahami rasa kesepian yang terpancar dari Lisa. Lisa menatap Agus, merasa sedikit lega setelah berbicara. Bagaimana denganmu? Kamu bilang tadi, kakekmu yang mengajarkanmu tentang hal ini semua, tapi keluargamu yang lain. Agus menatap api, matanya sedikit meredup. Ayahku masih hidup, katanya, tapi dia hampir mencelakakan aku sekali. Lisa terkejut. Apa maksudmu? Dia bukan orang baik, jawab Agus pelan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada hidupnya, tapi suatu hari dia mengirim makhluk halus untuk mencelakaiku. Kakek tahu akan hal itu, dan kakek mencoba menghentikannya sendirian. Tapi kakek sudah tua tubuhnya. Tubuhnya sudah tidak lincah lagi, dan akhirnya justru kakek yang jadi korban. Lisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ibuku masih hidup juga, lanjut Agus. Suaranya sedikit lebih pelan. Tapi dia bekerja di luar negeri. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kabar darinya. Aku rasa dia terlalu sibuk untuk mengingatku. Lisa merasakan sesuatu di dadanya. Kesedihan yang sama yang pernah ia rasakan ketika keluarganya juga tampak jauh. Maaf, kata Lisa pelan. Agus tersenyum tipis, meskipun matanya tetap penuh luka. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Saat mereka mulai merasa sedikit lebih tenang, semua suara aneh terdengar dari luar gua, seperti langkah kaki berat yang bergerak perlahan di antara dedaunan. Lisa langsung waspada, tubuhnya tegang. Agus berdiri dengan cepat, matanya tajam menatap ke arah pintu gua. Dia kembali, bisik Agus. Lisa melihat Agus mengambil beberapa benda dari tasnya. Garam, segumpal kain, dan sebilah pisau kecil. Tetap di belakangku, katanya tegas. Namun saat mereka mengira hanya sosok hitam itu yang datang, suara lain terdengar. Lolongan panjang serigala mengisi udara malam yang dingin. Lisa merasa bulu kuduknya meremang. Serigala, bisiknya. Suaranya gemetar. Agus menggeleng pelan. Bukan serigala biasa. Dia membawa mereka untuk menyerang kita. Dari pintu gua, sepasang mata kuning menyala muncul dari kegelapan. Seekor serigala besar muncul, diikuti oleh beberapa lainnya. Mereka mendekat perlahan. Gigi mereka terlihat jelas di bawah cahaya remang api. Agus mulai menggambar simbol perlindungan di tanah dengan pisau. Lisa, jangan keluar dari lingkaran ini. Apapun yang terjadi, tetap di sini. Lisa hanya bisa mengangguk. Tubuhnya gemetar hebat. Serigala-serigala itu mendekat, menggeram rendah, tapi yang lebih mengerikan adalah sosok hitam itu. Dia muncul di antara pepohonan, tubuhnya besar dan kabur, seperti bayangan pekat. Matanya bersinar merah, menatap langsung ke arah Lisa. Dia ingin aku, bisik Lisa.
Air matanya mulai mengalir. Agus mengangguk pelan. Dan aku tidak akan membiarkan dia mendapatkannya. Sosok hitam itu menggerakkan tangannya. Dan serigala-serigala itu menyerang. Agus berdiri di depan lingkaran perlindungan, menangkis mereka dengan garam dan kain yang ia nyalakan dengan api. Setiap serigala yang terkena garam langsung mundur, melolong kesakitan. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Agus mulai terlihat kewalahan. Sosok hitam itu tertawa rendah. Suaranya bergema di dalam kepala Lisa. "Kamu tidak bisa melindunginya. Dia milikku," kata suara itu, meski bibirnya tidak bergerak. Agus tidak menjawab. Ia terus bertarung, melemparkan garam ke arah serigala-serigala yang mendekat. Tetapi tiba-tiba salah satu serigala berhasil melewati pertahanan Agus dan melompat ke arah Lisa. Lisa berteriak, tubuhnya kaku karena ketakutan. Namun, sebelum serigala itu mencapai dirinya, Agus berhasil menarik keluar dari lingkaran dan menangkis serangan itu dengan pisau kecilnya. "Lisa, aku butuh kamu untuk percaya padaku," teriak Agus. Lisa mengangguk cepat, meski hatinya dipenuhi rasa takut. Agus mengambil kain terakhir yang ia miliki dan menyerahkan pada Lisa. "Bakar ini sekarang," Lisa gemetar. Tapi ia melakukan apa yang diminta Agus. Saat kain itu terbakar, asap tebal muncul, mengisi gua dengan bau menyengat. Serigala-serigala itu mundur, dan sosok hitam itu menggeram marah sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah semuanya tenang, Lisa duduk di sudut gua. Tubuhnya gemetar hebat. Agus duduk di sebelahnya. Wajahnya lelah tapi penuh perhatian. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Lisa mengangguk meski air matanya terus mengalir. "Terima kasih, Agus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak ada di sini." Agus tersenyum tipis. "Aku berjanji akan melindungimu, tidak peduli apapun." Meskipun suasana masih tegang, ada sesuatu yang hangat di antara mereka. Sebuah perasaan yang sulit diungkapkan. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi di dalam hati mereka tahu bahwa mereka saling peduli, lebih dari yang ingin mereka akui. Lisa dan Agus duduk di sudut gua, mengumpulkan tenaga setelah serangan sebelumnya. Keheningan mencekam di sekitar mereka, hingga tiba-tiba terdengar jeritan seorang anak perempuan dari luar. "Tolong!" Suara itu memecah kesunyian. Lisa langsung menegang. "Agus, kau dengar itu?" Agus mengangguk, tapi raut wajahnya tegas. "Itu bisa jadi perangkap. Kita tidak boleh gegabah." Namun semakin lama, mereka mengabaikan suara itu. Semakin Lisa merasa gelisah. "Bagaimana kalau itu benar-benar seorang anak yang butuh pertolongan? Aku tidak bisa membiarkannya." Agus mencoba menahan Lisa. "Kalau kau keluar, kau bisa dalam bahaya. Biar aku yang memeriksanya. Kau tetap di sini." Lisa akhirnya setuju, meski dengan berat hati. Agus membawa senter dan keluar dari gua. Lisa berdiri di dekat pintu masuk, mengawasi dengan cemas. Di luar, Agus menemukan seorang anak perempuan berdiri memunggungi dia. Tampak kebingungan. Ketika Agus mendekat, anak itu tiba-tiba berbalik dan menjauhi Agus. Agus sadar mata anak itu tertuju pada pisau kecil di tangannya. Agus segera meletakkan pisaunya di tanah. Namun tiba-tiba mata anak itu merah menyala menatapnya. Sebelum Agus sempat beraksi, bayangan hitam muncul dari tanah, melilit tubuhnya. "Lisa, masuk ke dalam gua sekarang!" teriak Agus dari kejauhan. Lisa melihat asap hitam mengumpul ke arah gua. Ia berlari kembali ke dalam, tetapi tanpa sengaja menginjak simbol perlindungan yang digambar Agus di lantai. Menghapusnya, kini makhluk itu bisa masuk ke dalam gua. Sosok hitam itu perlahan mendekati Lisa. Senyumnya menyeramkan dengan satu mata merah yang bersinar di kegelapan. Lisa terpojok, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang sosok hitam.
Agus muncul, meski terlihat lemah, dan menusukkan pisaunya ke mata merah makhluk itu. Sosok hitam itu melolong kesakitan. Suara teriakannya sangat keras, menciptakan gelombang keras yang bahkan mendistorsi pandangan. Lisa dan Agus berusaha menutupi kuping mereka. Dengan sisa kesadarannya, Lisa melihat Agus tersungkur ke tanah dan semuanya menjadi gelap. Lisa terbangun dengan sensasi hangat di wajahnya. Saat ia membuka mata, Lisa melihat Agus duduk di dekat api unggun. Agus tersenyum. Senyumannya terlihat dipaksakan. Lisa tahu Agus pasti sangat lelah. Setelah semua kejadian ini, Lisa duduk di sebelahnya. Lalu Agus mulai bercerita bagaimana ia mengetahui kelemahan sosok itu secara tidak sengaja. Agus tidak sengaja melukai mata sosok itu. Saat bergulat di luar gua, sosok itu tampak sangat kesakitan dan matanya tidak beregenerasi seperti anggota tubuhnya yang lain. Lisa mendekati Agus dan duduk bersandar di bahunya. Mereka berdua terdiam memandangi api kecil di depannya. Setelah kejadian di gua, Agus dan Lisa terbangun dalam keadaan lemah. Agus tampak memegang lengannya yang memar, sementara Lisa memperhatikan sekeliling gua yang kini penuh dengan bekas cakaran dan tanda perlawanan. Keduanya selamat, tetapi jelas mereka telah melewati batas kemampuan fisik dan mental. Di pagi hari, mereka keluar dari gua dengan langkah berat. Udara segar menyambut mereka. Tetapi Lisa merasa perasaan berat menggantung di dada. "Apa rencanamu setelah ini?" Lisa bertanya, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Agus yang memimpin di depan berhenti sejenak. "Aku akan kembali ke tempatku. Masih banyak yang harus kuselesaikan." Lisa mengangguk, tetapi hatinya teriris. "Mungkin aku harus kembali ke keluargaku juga. Mereka pasti khawatir." Di bawah pohon besar dekat jalan setapak, mereka beristirahat. Agus menyalakan api kecil untuk memasak teh sederhana. Lisa duduk di seberangnya, memandang api dengan mata yang penuh pikiran. "Agus," kata Lisa akhirnya, "aku tidak pernah benar-benar mengucapkan terima kasih. Kau menyelamatkan hidupku berkali-kali." Agus mengangkat bahu, menatap teh yang mulai mendidih. "Kau tidak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia." Lisa tersenyum samar. "Tapi tidak semua orang akan melakukannya, dan aku bersyukur kau ada." Ada keheningan di antara mereka. Hanya suara angin yang berbisik di pepohonan. Agus menatap Lisa sesaat, lalu berkata, "Aku juga ingin berterima kasih, Lisa. Aku sudah lama hidup sendiri, dan selama beberapa hari ini, aku merasa tidak sendirian lagi." Lisa merasakan kehangatan di dadanya, tetapi ia hanya mengangguk kecil, menahan perasaannya yang mulai tumbuh. Ketika mereka tiba di sebuah persimpangan jalan, di mana jalan bercabang menuju desa Lisa dan arah lain menuju tempat tinggal Agus, mereka berhenti. "Di sini kita berpisah," kata Agus dengan nada datar, meskipun jelas ada berat di suaranya. Lisa menatap jalan yang akan ia lalui, lalu kembali menatap Agus. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua yang telah kau lakukan untukku." "Kau tidak perlu membalas apapun," kata Agus. "Yang penting kau selamat. Itu cukup bagiku." Lisa mengangguk. Tetapi sebelum ia melangkah pergi, ia berhenti dan berbalik. "Agus, jika suatu saat aku membutuhkan bantuan lagi, apakah aku bisa mencarimu?" Agus tersenyum tipis. "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kau tahu kemana mencariku." Lisa merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi kata-kata itu tak pernah keluar. Dengan berat hati, ia melangkah pergi, berjalan menuju desanya. Agus berdiri di persimpangan itu sampai bayangan Lisa menghilang. Ada sesuatu yang aneh menggerogoti hatinya.
perasaan kehilangan yang tidak biasa. Sementara itu, Lisa berjalan dengan langkah perlahan, sesekali menoleh ke belakang, berharap melihat Agus masih di sana. Namun Agus sudah pergi, kembali ke jalannya sendiri. Di dalam hati mereka, masing-masing menyimpan harapan yang tidak terucapkan. Mungkin suatu saat takdir akan mempertemukan mereka kembali.